Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa nih? Yang hitam. Hitam atau? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Tabaraka Rahman, syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, dalam pertemuan kajian adab dan akhlak. Kalaulah bukan agama ini, agama saling nasihat menasihati, saya tak sanggup berdiri di hadapan bapak-bapak, duduk di sini, karena saya melihat bapak-bapak, orang tua kami jauh lebih beradab dari saya. Sementara pelajarannya adalah Mausu'atul Adab, kajian ensiklopedia adab. Dia orang tua itu al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu bersama yang lebih tua dari kalian. Tua ilmunya, tua pengalamannya. Jenggot bapak-bapak kami sudah memutih, sementara jenggot saya baru tumbuh. Maka untuk itu, anggaplah saya membacakan kitab para ulama, perkataan para ulama di sini, seorang anak yang mengajak bapak-bapak kami untuk murajaah. Karena hidupnya ilmu itu, kokohnya ilmu itu dengan mudzakarah dan murajaah. Nah, berarti kita sekarang sama-sama murajaah. Ya. Cuman di posternya enggak pula dibuat murajaah. Berarti tapi hakikatnya murajaah lah kita. Insyaallah taala. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana, kenapa kita belajar adab dan keunggulan adab daripada sekedar yang disebut dengan karakter. Betul? Pada kesempatan ini saya ingin membaca apa yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada dalam kitabnya ini tentang manzilatul adab 'inda salaf. Namun nanti akan sedikit, ya, kalau ada waktu akan kita tambahkan. Sebab kajian-kajian ini saya berusaha mencatat dan mengumpulkan tulisan dari para ulama. Nanti saya berikan tambahan-tambahan dari tulisan yang saya kumpulkan itu. Adab dalam pandangan para ulama. Dan kita mulai dengan pembahasan al-adab, manzilatul adab 'inda salaf. Kedudukan adab di sisi salaf. Sebelumnya, pada akhir pertemuan yang lalu, saya mengatakan tentang salaf. Dan kenapa kita membahas adab di sisi salaf? Salaf itu, apa kemarin saya bilang, jangan sampai salah makhraj.
Jangan salaf, tapi salaf. Salaf, generasi terdahulu. Dan lawannya adalah khalaf, orang-orang yang belakangan. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Dan ini menjadi sebab kenapa kita kok membahas adab di kalangan salaf. Kata Al-Imam Al-Auza'i, alaika bi'athari man salaf wa in rafadukan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zahrafuhu laka bil qawl. Berpegang teguhlah, hendaklah kamu pegang teguh prinsip generasi salaf, generasi terdahulu. Sekalipun manusia mencelamu, menghardikmu, wa iyyaka wa ara'ir rijal, hendak jauhi perkara-perkara baru, pendapat-pendapat baru, pandangan-pandangan baru yang tidak dikenal di kalangan salaf. Wa in zahrafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka menghiasinya dengan perkataan yang indah. Kadang kebatilan itu indah dipandang, elok dilihat, manis terasa, banyak pengikutnya, uangnya pun plus juga banyak. Tetapi wa in tuti aktsara fil ardi, jika kamu ikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, saya akan terjauh, tersesat kamu dari jalan Allah. Makanya kebenaran itu yang datang dari Rabb, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang datang dari Allah, jangan kamu ragu. Dan Ibnu Mas'ud menyebutkan al-haqqa wa ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Kebenaran itu adalah yang sesuai, al-jamaah yang sesuai dengan kebenaran sekalipun engkau seorang diri. Ajib. Baik. Berarti kenapa kita bahas kedudukan adab di kalangan salaf? Karena ada kemuliaan pada diri mereka. Ada tuntunan kepada kita agar apa? Agar kita ini mencontoh, mengikuti generasi salafus salih. Dan Allah Rabbul Alamin sudah menyebutkan, wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya setelah nyata kebenaran petunjuk itu pada mereka, dan mereka mengikuti jalan selain jalan orang mukminin. Siapa orang mukmin di saat itu? Para sahabat. Kami biarkan mereka kemana mereka mengarah, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dan setiap kali salat kita berdoa dalam rakaat, setiap rakaatnya, ihdinas siratal mustaqim, ya, berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di dalam ayat ini ada 3 golongan manusia. Pertama, orang-orang yang mun'am, orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Dalam ayat lain Allah sebutkan di kalangan nabi, para siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh di kalangan para sahabat. Jadi orang yang Allah beri nikmat. Dan jalan yang kedua, jalan orang-orang yang dimurkai Allah, ma'duba. Siapa orang yang ma'dub? Adalah orang-orang al-Yahuda, Yahudi. Kemudian golongan yang ketiga adalah ad-dallun, orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? An-Nasara. Dan para ulama menyebutkan, ada golongan lagi di dalam umat ini sendiri yang menyerupai golongan Yahudi dan Nasara. Siapakah mereka? Orang-orang yang menyerupai Yahudi adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Dan ada juga golongan yang menyerupai Nasara, dan mereka adalah orang-orang yang beramal tapi taba'in ilmu. Khulasatul kalam, kita membahas permasalahan tidaklah hanya masalah ibadat, tetapi juga adab. Bagaimana salaf terdahulu. Maka itulah sebab kenapa kita membahas kedudukan adab di kalangan salaf. Baik. Yang punya bukunya,
Sekali lagi ini bukunya, Pak. Buku ini enggak mahal. Cuma sekitar 10 kali 10 pagi makan lontong dah selesai lah. Insyaallah. Baik. Ini silakan buka halaman 13. Nah, yang terjemahannya ini. Itu jilid keduanya, Pak. Dia ada dua jilid. Baik. Walaqad warada 'ani salafi fi madhil adabi wa ahli. Telah datang riwayat bahkan banyak tentang bagaimana pujian generasi salafun salih terhadap adab dan orang-orang yang beradab. Baik. Dan pada pertemuan sebelumnya, entah di sini atau pagi itu saya lupa. Di malam ya. Ali radhiyallahu taala anhu tidak sebagaimana dalam Jami'ul Bayan disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, tidak ada di sini. Saya tambahkan. Ketika Allah taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Bagaimana tafsir ayat ini? Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan tanamkan mereka adab. Itu ternyata cara apa? Cara menyelamatkan diri dan keluarga kita dari siksa neraka. Allahu akbar. Dan sebagaimana Mujahid juga menyebutkan makna dari ayat ini. Wasiatkan kepada dirimu dan keluargamu untuk bertakwa kepada Allah, wa addibuhum, dan tanamkan adab pada diri mereka. Dan kalau kita tengok bagaimana generasi salafun salih mendidik diri mereka dan anak-anak mereka serta murid-murid mereka, mereka mendahulukan adab sebelum ilmu. Allahu akbar. Maka saya teringat betul ketika saya dulu mondok di pesantren. Asrama saya di atas kolam papan. Ya. Ayah saya yang buatkan. Karena di pondok saya dulu rumahnya rumah asrama pondok papan aja. Makanya sekarang saya bahagia aja buat pondok dari papan-papan aja. Karena yang paling payah itu bukan buat pondok pesantren, Pak. Buat pondok pesantren itu paling mudah. Namanya pondok, kan mudah aja itu. Tengok pondok buah. Kan kecil ya tempatnya. Tuh dikasihnya buah, namanya pondok buah. Makanya saya bilang membuat pondok tahfiz itu mudah. Buat pondok bangunan 4 kali 6 meter pondok, namanya sudah mantap tuh dari papan. Suruh orang menghafal, namanya tahfiz, kasih merek pondok tahfiz. Seiring berjalan waktu, intan surullah yang surukum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Nanti besar dia tuh. Yang susah itu buat gedung pesantren. Itu ya payah tuh. Sampai sini. Jadi kenangan indah saya waktu mondok dulu. Itu di asrama itu sama papan. Alhamdulillah rumah saya rumah paling dekat dengan rumah Buya saya. Lalu di dinding-dinding itu saya tulis-tulis perkataan para ulama. Dan yang paling tingginya al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Nanti saya bawa akan nukilan para ulama bagaimana mereka mendahulukan adab. Mereka dahulu mempelajari adab ketimbang ilmu. Makanya al-adabu qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu. Tapi kalau kita tanya dari mana pula belajar adab kalau tidak belajar ilmu, berarti maksudnya adalah melaut luas. Adab dulu sebelum melaut luas dalam keilmuan. Kalau tidak ada ilmu tidak bisa juga beradab. Jadi jangan
terlalu apa? Terlalu kaku. Oh, enggak, adab dulu baru ilmu. Satu bilang adab dulu baru ilmu. Maksudnya adab dulu sebelum meluas dalam keilmuan. Bagaimana pula beradab kalau tidak ada ilmu? Baik. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan salaf terhadap adab ini menakjubkan. Habib Al-Jalab pernah menyebutkan, ada di sini, di mana aku pernah bertanya kepada Al-Imam Ibnul Mubarak. Siapa Al-Imam Ibnul Mubarak ini? Beliau adalah sosok ulama salaf panutan yang sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beliau adalah Syekhul Islam, pemimpin para ahli taqwa di zamannya, Al-Hafiz yang mumpuni, Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala ini dahulu orang berkumpul di majelisnya. Banyak ulama dari ahli Khurasan, ya, dari ahli-ahli yang lain, ya. Demi Allah, kata mereka, inilah raja yang sesungguhnya, bukan seperti kerajaannya Harun, tidak berkumpul melainkan orang tertentu dan bangsawan, tetapi di majelisnya Ibnu Mubarak semua orang terkumpul. Itu raja yang sesungguhnya. Saking mulianya Al-Imam Ibnu Mubarak disebutkan oleh para ulama, Su'aid bin Harab, aku pernah mendengar Abu Usama berkata, Ibnu Mubarak dalam kalangan ahli hadis semisal Amirul Mukminin di kalangan manusia. Masya Allah. Di kalangan al-hadis, saya menjelaskan Ibnu Mubaraknya dulu. Kedudukan Imam Ibnu Mubarak di kalangan al-hadis, beliau bagaikan Amirul Mukminin di kalangan manusia ini. Ajib. Dan beliau ini, Masya Allah, apa kata Ibnu Uyainah? Aku melihat kepada perkaranya para sahabat dan membandingkan dan perkaranya Ibnu Mubarak, maka aku tidak menjumpai keutamaan mereka dibanding dengan Abdullah Mubarak, melainkan bersahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para ulama mengakui kedudukan Al-Imam Ibnu Mubarak. Apa kata beliau? Kata Al-Imam Ibnu Mubarak ini, ketika ditanya oleh Habib Al-Jalab, apakah sebaik-baik perkara yang diberikan kepada seseorang? Kalau kita ingin memberikan kepada seseorang, apa yang hendak kita berikan? Ma khairu ma u'tiya al-insan. Diberikan pada manusia ini yang paling elok apa? Wazir gharizatul aql. Apa itu? Akal yang cerdas. Kalau tidak ada, husnu adabin, eloknya adab. Kalau tidak ada juga saudara penyayang yang selalu bermusyawarah dengannya. Aku bertanya lagi, kalau tidak ada juga, lantas dia menjawab diam yang panjang. Kalau tidak, kematian yang segera, mautun ajil, mati aja lah. Baik. Dan di dalam ungkapan Ibnu Mubarak yang lain tentang adab ini, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, juga sangat terkenal bagaimana Ibnu Mubarak menggambarkan pentingnya adab. Kata beliau begini. Ya, ini masih perkataan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Talabtul adab 30 sanah. Aku dulu belajar adab 30 tahun. Wa talabatul ilma 20 sanah. Dan aku belajar ilmu 20 tahun. Wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilma. Mereka belajar adab sebelum mereka belajar ilmu. Mana yang lama dia belajar, Pak? 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Luar biasa. Kalau kitanya sudahlah belajar ilmunya masih kurang juga tahunnya, belajar adab juga enggak.
itu menunjukkan bahwa generasi salafun saleh betul-betul memperhatikan belajar Allahu Akbar. Jadi sebenarnya Pak, konsep pendidikan Islam itu udah baku. Ada ungkapan yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seingat saya. Ta'addabu thumma ta'allamu. Tanamkan nilai adab atau beradablah kemudian ajarkan ilmu. Aman. Maka konsep pendidikan Islam itu hanya 3 saja sebenarnya. 1, utama dahulukan adab, iman dan adab. Saya ulangi, dahulukan iman dan adab. 2, saya ulangi, dahulukan iman dan adab, utamakan ilmu fardu ain dan pilih ilmu fardu kifayah. Itunya konsep pendidikan Islam. Itu dah baku itu. Maka dimanapun kita menyekolahkan anak, yang paling penting itu bukan bersekolahnya atau tempat sekolahnya. Yang paling penting kepada siapa dia berguru dan bagaimana konsep sekolahnya, bagaimana konsep tempat dia belajar. 3 ini aja. Dahulukan iman dan adab atau tanamkan iman dan adab, utamakan ilmu fardu ain, pilih ilmu fardu kifayah. Dahulukan iman dan adab. Tentang iman nih Pak, dahulu salah seorang murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, namanya Syekh Walid Saifud Nasar, memberikan faedah, mengirimkan faedah di grup beliau tentang menurut Al-Imam At-Turtusi. Menurut Imam At-Turtusi, bid'ah hukumnya mengajarkan Al-Quran saja tanpa mentadabburinya. Penasaranlah kita, kan geliat tahfiz kan, tahfiz. Jadi menurut Al-Imam At-Turtusi, kata Syekh Walid Saifun Nasr, bid'ah. Gimana ceritanya ini? Akhirnya kita tanya. Ya, saya WA Syekh, dan beliau kirimkan ke saya tulisan beliau, dan beliau membawakan wa mimma ibtada'ahun nas, dan beliau pun menukilkan perkataannya Imam At-Turtusi dan dalil-dalil yang beliau bawakan oleh Syekh, bagaimana tentang pentingnya tadabbur Al-Qur'an. Di antara perkara bid'ah buat manusia hanya mengajarkan lafaz Quran, tidak maknanya, tidak ada tadabbur. Itu pentingnya iman, Pak. Iman dulu. Dan saya membawakan orang-orang Khawarij, di antara sifatnya di akhir zaman itu, la ilaha illallah. Ternyata Quran mereka hebat, puasa mereka hebat, tapi Quran itu taklah melewati kerongkongan mereka. Saya itu hari, Pak, ini iman, bagian dari cakupan adab juga. Sebab adab itu yang pertama kali adab kepada Allah. Jadi salah satu makna dari adab adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, cakupannya. Ya, betul bahwa adab pada Allah dulu. Jadi mendahulukan belajar iman itu juga bagian dari adab menuntut ilmu. Sebagaimana Jundub radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Dahulu kami remaja yang tengah tumbuh kembang, belajar bersama Nabi, belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Manakala kami belajar Al-Quran, fasdadana bihi imana, bertambah keimanan kami. Allahu Akbar. Kan jelas itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian At-Tabrani dalam Mu'jamnya ada tambahan dalam Syu'abul Iman itu disebutkan bahwa kata Jundub, ini sahabat ini, kepada salah seorang tabi'in, wa antumul yaum ta'lamuna al-Qur'an qabla al-iman. Adapun kalian hari ini belajar Al-Qur'an sebelum belajar iman. Jelas ya? Kada baku itu konsepnya.
Cuman kalau ditanya lagi, apa yang dimaksud dengan belajar iman? Sebenarnya belajar iman itu dari Al-Quran juga. Bukankah Al-Quran isinya keimanan? Berarti maksudnya belajar iman sebelum melaut luas dalam keilmuan ulumul Quran dan yang lain-lainnya. Sehingga nanti begitu belajar tahsin, tidak main skak-skak orang aja kerja. Nah, ini contoh. Ya, Al-Quran awak dah hebat nih. Nah, terus tiba-tiba pandang enteng aja orang semua. Iman. Dan ini yang terjadi, Pak, di lembaga-lembaga pendidikan kita yang perlu kita renungi. Satu hari, tidak usah banyak contoh ya. Satu hari, tapi contoh ini pukulan telak bagi kami para pendidik. Bagi kita, anak-anak kita, Pak. Satu hari saya di salah satu kota kecil di provinsi kita ini juga. Saya jumpa dengan satu kepala ketua yayasan, dia bilang, Ustadz, ada seorang imam tempat kami suaranya bagus, tamat pondok, hafiz Quran, tapi sejak dia ada, Ustadz, hilang di sekolah kami ini uang hilang terus. Ini aib kita sebenarnya, ini pelajaran. Terus direkamlah sama kepala sekolah kami siapa yang mencuri, ternyata yang alumni pondok hafal Quran suara bagus sering jadi imam. Begitu ditanya ada aku. Tengokkan rekamannya. Pertanyaannya, apakah menghafal Quran akan melahirkan para pencuri? Tidak mungkin. Itu apa yang salah? La ilaha illallah. Cukup contohnya, Pak. Mau tambah lagi? Anak-anak kita menghafal Quran, hafal 20 juz, 30 juz, malam asik ngegame, pagi, malam kadang ngisap narkoba. Apakah menghafal Quran melahirkan anak-anak penghisap narkoba dan asik-asik main game saja? Apakah para penghafal Quran melahirkan anak-anak yang kaku, tidak tahu senyum, salam, sapa, sopan, santun? Apakah menghafal Quran membuat anak-anak memang tidak mau membantu ayah dan membantu emak dia yang perempuan tak mau menyapu? Yang laki-laki tak mengerti dengan bagaimana ekonomi dan kesusahan orang tuanya? Tidak mungkin Al-Quran mendidik itu. Fenomena ini nampak tidak di mata kepala kita, Pak? Stres banyak yang dihadapi oleh orang-orang tua. Padahal anak dia dari pondok. Apa yang salah bukan pondoknya. Mungkin boleh jadi juga sebagian pondoknya. Tetapi kesalahan pertama itu tuduh ayah dan bapaknya. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Mungkin boleh jadi begitu kan tahapan pendidikan anak itu simpel saja. 0 sampai 7 tahun itu imannya harus mantap dulu. 7 tahun sampai 12 tahun itu masuk adabnya, iman adab masuk. Begitu mondok, ada dapat dia belajar Quran melaut luas tuh. Ini enggak, iman tak belajar, adab tak ada, motivasi enggak juga. Mondok tuh namanya merantau itu, meninggalkan orang tua, meninggalkan rumah dan kampung halaman. Enggak mudah kerjanya, Pak. Saya kelas 3, pertengahan catur bulan kedua dulu, baru enggak nangis saya ninggalkan ayah mak saya. Kelas 1, kelas 2 kan enggak ada. Sering kali kadang-kadang menetes air mata saya di atas nasi. Kadang-kadang saya mandi, Pak. Afwan ya, saya agak lebar-lebar aja. Saya ini tidak bisa fokus-fokus gitu ya. Itu tipe saya. Jadi saya mandi di pondok tuh. Mandi di pondok nih. Di pondok tuh mandi saya tuh di ada dibuatkan lubang sedikit lah mandi, tapi cantik airnya. Jernih, mandi situ. Saya mandi biasanya habis koilulah itu mandi, orang belum bangun lagi saya udah bangun. Kemudian saya mandi. Saya hantam dulu menangis, Pak. Nangis dulu, begitu orang datang, siapa mandi cepat. Biar tidak ketahuan. Makanya kalau ada anak pondok, saya bilang nangis, menangislah nak, jadi buya kamu nanti. Jadi ustadz kamu nanti. Kalau ada orang dulu, anak dia nangis-nangis di pondok saya. Belum apa-apa, anaknya dia pula yang bapaknya nih yang risau kali. Tidak ada orang menangis, saya jumpai. Mati karena menangis, saya jumpai, Pak. Belum ada. Kita. Kok sampai sini? Jadi Pak,
Kok sampai sini tadi? Kok sampai sini, Pak? Tadi pembahasannya tentang anak pondok ini. Jadi anak pondok itu berat, Pak. Kita kalau tidak dapat kita apa-apa. Pendidikan SD, tingkat TK, SD, tiba-tiba dah langsung merantau, berat. Tambah menghafal Quran. Kalau tak dapat, pukul. Kalau tak dapat, terkungkung hatinya belum siap. Yang dididik otaknya, jasmaninya, hatinya. Makanya mendidik hati sebelum otak dan jasmani. Itu bagian dari konsep pendidikan. Adab nih telah menata tuh kepribadiannya. Itu adab tuh. Makanya kemarin saya nulis tulisan kembara. Ya, kembara ilmiah ya. Merantau, Pak. Merantau itu banyak faedahnya. Kapan-kapan saya cerita ini. Jadi merantau itu ada masa kita belajar dalam istilah dalam bahasa Minang itu ada waktu kita belajar apa? Belajar merangkak di rumah ayah dan bunda, belajar adab dan etika. Ada waktu kita belajar duduk, Pak, di surau bersama Buya dan belajar mengaji dan agama. Ada waktu kita tegak dan melangkah di halaman surau belajar silat dengan Datuk Pendekar. Ada waktu kita belajar berjalan dari satu rumah gadang ke rumah gadang, belajar adat istiadat. Ada waktu kita berlari, itulah merantau, mencari ilmu dan mengasah pengalaman. Dan ada waktunya nanti duduk tempat berguru, tegak tempat bertanya, kita pulang kampung atau masih di kampung, di rantau orang, namun kampung halaman tak pernah lupa. Orang berguru pada kita lagi. Jadi ada waktu merangkak, anak belum diajar apa-apa, langsung berlari patah kakinya. Itu yang terjadi. Itu juga adab. Baik. Sekarang kita kembalikan kepada adab ini. Kata Ibnu Mubarak, dahulu mereka belajar adab sebelum mereka belajar ilmu. Anak-anak kita tuh bukan dapat kurikulum yang salah di pondoknya. Kitanya yang belum kasih dia iman, adab, motivasi nak merantau tuh. Berat, Pak. Orang Minang dulu pandai dia merantau. Dan di negeri kita ini bukan hanya orang Minang yang jago merantau tuh, tapi karena memang mereka terkenal, ya. Apa kata mereka? Mereka sejak kecil lagi, Pak, sudah dicekoki, bukan dicekoki, ditanamkan pemikiran keratau madang di hulu, ya. Babuah babu mobalun, merantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Ya, itu dia. Merantau, dimotivasi. Sejak kecil udah dapat tuh. Baik. Itu namanya kata Imam Syafi'i, wasafir fil asfari khamsu fawaida. Bermusafir, taghrab anil awtani fi talabil ula, wasafir fil safari khamsu fawaida. Kata Imam Syafi'i, merantau kamu untuk mencari kemuliaan dan ketinggian. Musafir kamu, karena dalam musafir itu ada 5 faedah. Beliau sebutkan faedahnya. Baik, kita kembali ke sini. Perlahan. Jadi, Pak, saya senang sebenarnya menyampaikan kajian tentang adab di sini ketika teman-teman minta ini. Karena ada sinkron dengan kajian pendidikan yang kita buat bersama guru-guru. Kajian pendidikan dan perjuangan bersama guru-guru. Jadi, ini bagian dari konsep. Apa konsep pendidikan Islam itu? Simpel, itulah konsepnya. Dahulukan iman dan adab, tanamkan iman dan adab, dahulukan ilmu fardu ain, pilih ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu ilmu apa? Ilmu yang membuat kita mati bisa masuk surga. Kalau bahasa saya sama santri, dapat bidadari. Kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sekali-kali, jangan kecuali kamu mati dalam keadaan muslim sejati. Maka tarbiyah Islamiyah membentuk syakhsiyah al-islamiyah, kepribadian muslim sejati. Agar nanti mati kita mendapatkan ridha Allah. Baik. Jadi, Pak, semua ini ada. Menata hati itu ada. Mari kita baca lagi perkataan-perkataan salaf tentang ilmu. Sampai-sampai Ibnu Mubarak juga menyebutkan rahimahullahu ta'ala kadal adabu yakunu thulutsai ilm. Adab itu 2/3 ilmu, hampir 2/3 ilmu. Ada
Adab tuh Pak Ajib, bahkan adab itu loh Pak. Memang di antara anak-anak perlu merantau itu salah satunya agar dapat belajar dengan orang-orang baik. Kemarin saya sebutkan di dalam Adabul Alim wal Muta'allim satu Syekh Hasyim Asy'ari itu salah satu contoh. Dengan guru, kalau guru minta Pak pisau, itu jangan dikasihkan oleh murid, minta pisau katanya. Jangan dikasihkan yang tajamnya, pegang yang tajamnya tuh ujungnya tuh, ini Pak, ini Buya, ini Ustaz, ini Pak Yai. Nah, yang tak boleh itu hulu berlebih-lebihan. Maka orang dulu tuh Pak duduk di kursi gurunya, dihindarinya. Nampak anak gurunya sebagai anak mereka. Sekarang di pondok ini yang perlu kita renungkan. Cuman memang menurut saya pondok itu harus mesti ada sosok buya dan umi pondok yang bisa memandang anak-anak pondok sebagai anak-anak mereka dalam pendidikan. Dan santri-santri itu mesti ditanamkan dalam hatinya bahwa sosok buya dan umi pondok itu adalah ayah dan orang tua setelah ayah dan orang tua kandungnya di rumah. Bahkan para ulama telah berbeda pendapat mana yang lebih mulia antara orang tua dengan guru. Sebagian yang memandang bahwa guru adalah lebih mulia. Karena orang tua melahirkan dari alam ruh, alam mulia menuju dunia, alam yang hina. Sementara guru melahirkan dari alam dunia menuju alam akhirat yang penuh dengan kemuliaan. Surga tempatnya. Allah. Nah, jadi sekarang ini PR cuman membuat Buya fokus ini sulit. Serius saya, karena saya ini dulu kita mondok, sekarang udah buat pondok, udah sedikit banyaknya ada 8 tahun dah pondok. Banyak dilemanya Pak. Salah satunya buya-buya itu dulu itu ada rangkiang. Rangkiang itu untuk menopang perekonomian buya. Belum lagi kemelut di perjuangan di yayasan semuanya. Tapi itu tidak urusan kita sekarang. Cuman ini penting sekali Pak, agar tertanamnya adab. Adab itu penting buat anak-anak. Makanya dimanapun Bapak mondok, anak Bapak silakan. Tapi paling penting tengok bagaimana adabnya. 2/3 ilmu. 2/3 ilmu. Orang kalau tidak dapat belajar adab, kaku. Adab itu kelembutan budi, kelembutan akhlak. Kita Pak diajari orang adat istiadat itu apa? Pegangnya ini gelas nih. Anggap ini terbuka ya. Itu orang tua-tua dulu ngajarkan saya jangan pegang begini. Pegang begini. Adab itu. Ada diceritakan oleh kawan, oleh salah seorang bapak, dia tinggal di Malaysia. Jadi di sebagian daerah di benua Hindustan sana dia punya adab yang elok pula. Di India. Di India ini banyak juga ulama hadis. Bahkan salah seorang murid Syekh bin Baz itu membuat universitas di India. Bahkan Jami'ah Salafiyah itu ya seperti Salafiyah di Jazirah Arab. Jadi sekarang begini. Di India itu banyak juga al-hadis. Kelembutan budi di antara kelembutan budi orang di sana itu, kalau datang di rumah makan, katanya yang dijumpai oleh bapak itu, dia datang rumah makan. Biasanya kalau di rumah makan kita, minum apa paknya? Kan? Yalah. Kalau ternyata enggak, di sana disuguhkan dulu air putih ini. Minum apa Pak? Air hangat, air suam. Bahasa seberangnya air suam, air hangat. Setelah diletakkan, minum apa Pak? Baru ditanya. Kalau kita belum datang nasi, air belum ada. Yang kayak gitu-gitu tuh perlu dipelajari Pak. Kadang lingkungan yang membentuk itu. Ajib. Itu bagian dari adab. Kemudian nanti pada pembahasan selanjutnya tentang sumber-sumber adab, kemudian dan yang lain-lainnya. Kita kembali ke sini dulu. Apa kata Makhlad ibn al-Husain? Nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Kami lebih butuh banyak adab ketimbang banyak hadis. La ilaha illallah. Kita butuh banyak adab ketimbang banyak hadis. Karena ahli ilmu tanpa adab namanya ahli ilmu yang biadab.
Bahaya tuh. Kemudian Imam Malik bin Anas pernah menyebutkan, qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-hikmah. Geliat mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Luar biasa. Kemudian di sini disebutkan perkataannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, azan dulu ya. Silakan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian Habib bin Syahid rahimahullahu taala berkata kepada anaknya, ini bagaimana untuk mendidik anak, sehingga perkataan para ulama yang seperti ini sangat kita butuhkan. Kata beliau, wahai anakku, pergaulilah para fuqaha, ahli-ahli fikih dan ulama, belajar dan ambillah adab dari mereka, sesungguhnya hal itu lebih aku sukai daripada banyak hadis. Allahu Akbar. Sebenarnya belajar terbaik adalah mulazamah. Apa itu mulazamah? Melazimi guru. Tetapi sekarang saya melihat ada sedikit pergeseran nilai atau konsep mulazamah yang seutuhnya. Mulazamah itu ada mulazamah kitab, belajar dari kulit kanan sampai tamat kulit akhir kitab sebelah kiri. Tetapi tidak bergaul dengan guru itu sendiri. Hanya kitab saja. Itu sering saya sebut, jangan hanya pandai membuat belajar sehingga bisa membuat pedang dari seorang guru. Tapi juga pandai bagaimana memainkan pedang, kapan pedang ini dibuka dan kapan pedang ini disimpan dalam sarungnya. Sehingga seorang murid baru mengerti cara memainkan pedang, menggunakan pedang di saat murid itu turun gunung bersama gurunya. Makanya mulazamah tidak hanya mulazamah kitab ke kitab, tapi juga mulazamah kehidupan. Itulah yang terbaik, sehingga mengerti bagaimana menempuh medan yang besar. Kerbau kecil taklah bisa menempuh medan yang besar kecuali ketika kerbau kecil itu bergaul dengan kerbau yang besar dan menempuh medan yang besar. Jadi Pak, ketika kita hanya belajar kitab ke kitab itu saja tidak mengerti bagaimana penerapannya, itu kurang mulazamahnya. Maka ungkapan ini yang menjelaskan seperti Habib bin Syahid berkata kepada anaknya ini penting sekali. Karena beliau mengungkapkan, ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama'a, bersahabatlah, bergaullah. Nabi itu murid-muridnya disebut dengan sahabat. Maka belajar terbaik adalah musahabah, bersahabat dengan guru itu. Sahabat itu seperti apa? Tahu sisi-sisi kehidupannya. Jangan sampai punya guru tapi seakan hanya seperti ngaji di YouTube. Ngaji di internet itu dapat ilmu, Pak. Dapat ilmu. Bahkan ada orang dari negeri, daerah-daerah yang ujungnya Tantan sana, lagi orang bukan negeri orang Islam sekarang ya. Dan ketika dites dia mau kuliah lanjut di Saudi, itu syekhnya terkagum-kagum. Ini level dia bukan S1 lagi, S2. Ditanya, di mana kamu belajar? Saya belajar 5.000 jam dari rekaman durusnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dapat ilmu. Namun dalam bab ini, bergaul dengan seorang guru itu membentuk kepribadian murid, sehingga murid itu memiliki manhaj yang lurus, akidah yang benar, manhaj yang lurus, akidah yang selamat, ibadah yang benar, akhlak yang
kokoh. Kemudian apa lagi? Besar jiwanya, luas wawasannya, mendapatkan kebesaran jiwa itu dengan kehidupan seorang guru tadi. Tahu kita. Jangan sampai kita belajar tapi tak berguru. Guru tak kenal kita, kita tak kenal guru. Hidup ini di alam nyata, jangan di alam bayang-bayang saja. Guru kenal kita, kita kenal guru. Ketika guru sakit, kita tahu, kita jenguk dia. Ketika anak kita sakit, guru tahu, dia tahu sisi kehidupan kita. Kita ini kadang kalau ditanya orang, mana kabar Pak? Baik. Padahal di rumah udah berantakan. Betul nggak tuh? Jarang kita jawab. Udah kacau nih, Ustaz. Jarang tuh kan. Yang bisa jawab seperti itu yang dekat. Kita butuh Pak sisi-sisi kehidupan. Maka berguru terbaik itu adalah bermusahabah. Berguru terbaik itu bukan hanya belajar kitab, tapi belajar kehidupan. Itu belajar adab tuh yang saya tengok seperti itu. Belajar kehidupan, belajar perjuangan. Kita, Pak, saya tengok anak-anak pondok, kadang dah tamat dia pondok, makanya saya bilang yang terpenting kita bukan sukses jadi santri, mudahnya dapatkan piala-piala itu mudah sebenarnya. Yang paling penting itu sukses mendidik alumni. Tamat dia kelas 7 apa jadinya? Kadang apa caranya? Makanya perlu pendidikan terus berkesinambungan. Maka menjadi seorang guru itu seeloknya seperti Nabi sebutkan, ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Posisi saya bagi kalian seperti orang tua yang akan mengajarkan kalian semua perkara, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, lajang janda dan duda. Atau dididiknya tuh sisi-sisi kehidupan. Nanti masalah dia dengan istri dia, bagaimana caranya lagi? Itu tuh berguru itu hendaknya yang dapatkan oleh anak kita, Pak. Itu yang perlu dicari. Nabi itu waktu orang tua. Atau jadi bergaul dengan mereka. Kalau tidak bergaul, tidak ada. Belum lagi kadang-kadang Ustaz selesai kajian kita ada balik. Makanya kadang saya membayangkan buat daurah itu bukan hanya sekedar berkumpul sesama kita dengan ikhwan dan jamaah saja, tapi buat satu tempat, mudah-mudahan ada nanti, buat satu tempat Ustaz bisa berjumpa di situ daurah 3 hari, misalkan merasakan kehidupan bersama Ustaz, bersama guru, ya, jumpa yang Ustaz tadi bisa bergaul, bisa cerita, sehingga terasa. Jangan sampai udah berapa lama ngaji, udah lama, udah 10 tahun, terus siapa Ustaz yang paling dekat? Oh banyak di YouTube, saya sering dengar kajian. Ustaz tak kenal dia, dia tak kenal Ustaz. Tak siapa-siapa mentornya. Bela diri aja tinju, Pak. Itu butuh mentor, butuh pelatih. Masa berjuang dalam kehidupan yang carut marutnya anta beranta nih, tidak perlu mentor kita. Tadi. Sosok main bola aja perlu pelatih. Masa hidup ini tidak perlu pelatih? Nah, jadi hakikat ishabil fuqaha awal ulama bersahabat, Pak. Tahu sisi-sisi kehidupan ini. Baik. Afwan, saya agak perpanjang ya dalam hal ini karena ini penting menurut saya. Wallahu a'lam. Kemudian sebagian salaf berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la anta ta'allama baban minal adab ahabbu an tata'allama 70 baban minal ilmi." Kamu belajar satu adab, satu bab saja dari adab, lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 bab ilmu. La ilaha Allah. 70 bab ilmu, satu adab. Itu adab yang luar biasa. Tapi makanya sekarang berat, Pak. Saya belum pernah dengar nama Universitas Jamiatul Adab, belum pernah dengar. Tidak berani orang. Universitas Adab belum ada. Jamiatul Iman ada ya? Ada. Tapi ini yang penting sebenarnya. Ini bukan soal penamaan, tapi soal hakikat dan bagaimana pendidikan itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian, Syekh Al-Utsaimin itu, ada salah seorang ulama yang terkenal sekarang di Saudi sana, itu mengarang satu kitab
Itu kitab beliau ini berjudul Ta'zimul Ilmi. Wah, beliau menyebutkan 20 simpul bagaimana meraih ilmu. Ya. Di poin yang ke 10 beliau menyebutkan mulazamatu adabil ilmi, mesti beradab. Jadi orang itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, tanda kebahagiaannya adalah adab. Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Tanda kebahagiaan seorang itu adab. Adab adalah tanda kebahagiaan. Jadi orang beradab itu orang bahagia lah tuh. Orang bahagia. Sedikit adab itu tanda kecelakaan dia, tanda kesengsaraan dia. Dan dengan adab ini, apa kata Yusuf ibn al-Husain, bil adabi tufhamul ilmu, dengan adab ilmu itu dipahami dengan baik. Kalau adab kurang ilmu tak bisa paham. Bahkan di sini saya membawakan perkataannya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala dalam satu kitab yang dipelajari di pondok-pondok pesantren. Nama kitabnya Ta'limul Muta'allim. Apa kata beliau? Yambaghi li talibi ilmi ay yataharraza 'anil akhlaqidz dzamimah. Sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu agar dia waspada dari akhlak yang tercela. Fa innaha, apa sebab? Sesungguhnya akhlak tercela itu kilabun ma'nawiyatun, anjing secara maknawi. Wa kama annal baita alladhi fihi kilabun la tadkhulu fihi al-malaika, sebagaimana rumah tak masuk ke dalam rumah itu malaikat rahmat apabila ada anjing dalam rumah tersebut, fakadzalikal qalbul ladzi fihi ma'siyatun lillahi wa fi su'i adabin fa innal ilma la yaliju ilaihi wa la yadkhuluhu. Demikian pula hati, manakala ada maksiat dan jeleknya adab, ilmu tak masuk ke dalamnya, tak sampai, tak masuk ke dalam hati itu. Maka yang paling penting dulu tathiru wi'a'i ilmi, menyucikan wadahnya ilmu, wa huwal qalbu, dan wadahnya ilmu itu adalah Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, dahulu Pak Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala itu berkata kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allama ilma. Belajar adab kamu sebelum kamu belajar ilmu. Demikian juga Imam Malik pernah menyebut kanat ummi tu'ammimuni. Ini cara Imam Malik dididik ibunya. Kalau ingin melahirkan Malik zaman now nih, emaknya Malik zaman sekarang mesti belajar dari mak Malik rahimahullah ta'ala yang dulu. Ibuku dulu memakaikan aku sorban, pakaian mereka ketika itu. Ini sorban ini apa hukumnya Ustaz? Kata para ulama, hadis tentang memakaikan sorban ini tidak ada yang sahih keutamaannya. Tetapi apabila ingin kita pakai, dulu Nabi pakai sorban, saya sayang sama Nabi, saya nak pakai sorban pula. Karena sayangnya kita dapat pahala, bukan karena zat sorbannya. Pakai peci ini boleh. Ini pakaian mereka, pakaian adab berarti. Dan dia berkata, ibu dia ni, idhab ila Rabi'ah, belajar kamu kepada Rabi'ah. Yakni Imam Ibn Abi Abdurrahman, faqih alil Madinah di zamannya. Apa kata maknya Imam Malik? Fata'allam min adabi qabla ilmihi. Belajarlah nak adab gurumu sebelum kamu belajar ilmunya. Dan dahulu Pak, orang yang hadir di majelisnya, di sini ada, di majelisnya Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, itu banyak sekali. 5.000 orang. Ini nomor 14 itu. 5.000 orang yang hadir di majelisnya Al-Imam Malik, tetapi 500 mencatat. Yang mencatat cuma 500. Terus yang lainnya, apa pekerjaan mereka? Kemana mereka? Mereka juga hadir di majelisnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Ternyata pekerjaan mereka disebutkan Pak, wal baquna yastamiduna min, kemana perginya ini, min adabihi, min samtihi wa khalqihi wa adabi. Dan ternyata yang 500-nya 4.500 mencatat 500 mencatat, selebihnya berarti 4.500 mereka hanya melihat, mengambil manfaat dari perilaku, akhlak dan adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Luar biasa.
melihat bagaimana adabnya. Itu berat, ini mengajar ini berat asli. Kita ini muadib, pendidik untuk anak kita, untuk murid kita, untuk semuanya. Mulai itu, ini paling berat. Minum, adab bicara, adab duduk, adab semuanya. La ilaha illallah. Makanya tidak ada sekolah pondok pesantren yang membuat namanya pesantren adab, tidak sanggup. Nah, itu beratnya. Baik. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dekat waktunya. Kemudian di antara perkataan generasi salaf tentang perkara ini masih banyak sekali. Berkata Zakaria Yahya bin Muhammad al-Anbari, ini tidak ada lagi. Ilmun bila adab kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar, tidak nyala. Wa adabun bila ilmin, adab tanpa ilmu kasjismin bila ruhin, bagaikan tubuh tanpa ruh. Bahkan apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, utlubul adab fa innahu ziyadatun fil aql. Pelajarilah adab karena dia menambah akal. Wa dalilun 'alal muru'ah, itu yang menunjukkan muru'ahnya seseorang. Wa mu'nisun fil wahda, penghibur di kala kesendirian. Wa sahibun fil gurbah, sahabat di kala keterasingan. Wa malun 'indal qillah, harta di saat sedikit punya harta. Baik. Jadi muru'ah, adab itu menunjukkan muru'ah. Muru'ah itu apa Pak? Wibawa. Sekarang saya alhamdulillah dari keluar Menkumhamnya, saya buat yayasan namanya ini agar berupaya menghantarkan dakwah sunnah ini dengan hikmah lagi ke pelosok-pelosok negeri. Dengan embel-embel namanya Bina Nusantara Bermarwah. Bina bahasa Arab, Nusantara, ini Nusantara. Bermarwah Melayu. Jadi ada 3 hal yang tergabung. Marwah itu muru'ah. Sampai Pak, muru'ah itu penting anak-anak kita belajar. Sekarang di pondok misalkan anak-anak tuh saya tidak bolehkan anak-anak tuh kalau pergi mandi dah terlihat oleh orang umum biasanya pasti pakai handuk tutup. Jangan pakai singlet saja. Saya membahasakannya jangan pakai KTB ketiak busuk. Jangan pakai basuh singlet aja. Tapi kan boleh Ustaz. Tidak ada larangannya. Sekarang gini aja lah. Cobalah mencabut bulu ketiak itu sunnah, tapi cubit bulu ketiak depan orang-orang banyak sunnah bro. Muru'ah, kelembutan budi itu yang perlu diajar. Jadi adab ini belajar kelembutan budi, kelembutan sikap. Itu yang paling penting itu. Bahkan Ibnu Mubarak juga ada sebuah ungkapan beliau, la yanbulur rajulu binau'in minal ilmi ma lam yuzayyin ilmahu bil adab. Kata beliau, seseorang tak akan pernah sukses dengan banyaknya ilmu atau dengan satu ilmu, tapi sementara dia tidak menghiasi ilmunya dengan adab. Allahu Akbar. Adab. Bahkan ada ba'dul hukama berkata, la adaba illa bi'aqlin, tidak ada adab tanpa akal, wala aqla illa bi'adabin, tak pula ada akal tanpa adab. Jadi orang beradab itu orang berakal, orang tak ada akal itu orang kurang adab. Orang kurang adab itu orang tidak ada, tak berakal elok itu. La ilaha illallah. Makanya perhatian para ulama kita terhadap adab ini luar biasa. Adab ini akhlak mulia. Apa bedanya adab dengan akhlak mulia? Akhlak itu ada yang tercela, akhlak mazmumah. Adab itu seperti definisi disebutkan oleh, tapi besok saya ulang lagi, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa adab itu adalah al-akhdhu bi makarimil akhlak. Mengambil akhlak mulia. Berarti akhlak mulia. Di zaman ini penting kita beradab. Kenapa? Ini contoh. Ini saya bawakan perkataan salaf, sudah cukup dulu ya.
Di antara perkataan para ulama, saya sebutkan 2 contoh perkataan para ulama pentingnya akhlak mulia saja. Apa kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala? Al-haqqu tsaqil, kebenaran itu berat untuk diterima manusia. Fala tuthqiluhu aktsar bisu'i akhlaqikum. Maka janganlah perberat lagi dengan buruknya akhlakmu. Kuntu a'taqidu anna al-mushkilata fil ummati mushkilatun aqidah. Dulu aku memandang bahwa permasalahan umat itu adalah masalah akidah. Wa tabayyana li annaha aqidatun wa akhlaqun. Tapi sekarang pengalaman dakwahnya semakin banyak. Nyatalah bagi kata Syekh Al-Albani bahwa permasalahan umat ini akidah dan akhlak. Ibn Baz rahimahullah taala juga menyebutkan hadzal asr asr rifqa. Zaman ini hadzal asr asr rifqa. Zaman ini adalah zaman berlemah lembut, zaman sabar dan hikmah. Ya, bukanlah zaman syiddah, bukan zaman keras. Kebanyakan mereka berada dalam kejahilan, kelalaian, sibuk dengan dunia, maka mesti sabar, mesti lembut sehingga sampai dakwah itu sampai kepada manusia, sampai mereka tahu kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah. Akhlak. Kalaulah generasi salaf terdahulu mereka menjadi generasi terbaik dengan akidah yang mereka yang luar biasa, yang kokoh dan akhlak mereka yang baik, takkan pernah elok akhir zaman kecuali dengan kita memperhatikan akidah dan akhlak. Adab. Jadi Pak, sekarang kebutuhan itulah di masjid, di mana-mana adab ini perlu. Cuman kadang-kadang begini, kita nih memang perlu nampaknya dalam ranah praktek dan melihat praktek. Serius ya. Contoh nih saya berbicara tentang hikmah-hikmah atau kawan-kawan ustaz-ustaz juga, tapi begitu di lapangan tidak bisa kita hikmah, tidak mengerti kita. Jadi satu daerah itu punya budaya yang berbeda. Di situ tuh adab juga penting. Jadi adab ini ada kaitannya dengan mengerti kita dengan kondisi satu masyarakat ini. Nah, situlah kelembutan budi itu letaknya. Muruah itu di situ. Ada mungkin satu daerah pakai peci ustadznya atau tidak pakai peci kiainya, syekhnya, tidak masalah. Tapi kalau pergi ke daerah saya, jangan coba-coba ustadz tak pakai peci. Saya pakai jubah-jubah kayak gini nih, ya saya pakai jubah dulu. Makanya saya tidak pakai celana. Tidak di masyarakat. Itu juga penting dipelajari oleh anak-anak. Kelembutan budi ini. Jadi ketika ini tidak kita ketahui, nanti apa yang dampak datang dari Arab sana, tidak diketahui kondisi masyarakat kita jadi ke Arab-Araban kita. Sebagaimana perkataannya Bu Hamka. Sebagaimana orang-orang yang banyak belajar budaya Belanda jadi ke Belandaan dia kalau tak mengerti budaya Nusantaranya. Orang Nusantara ini lembut. Di situ adab itu bisa dipasang, di situ adab itu bisa diterapkan. Duduk kita bagaimana, menegur sapa kita bagaimana. Orang Arab tuh beda, orang Arab tuh orang padang pasir, orang Mesir, orang Sungai Nil. Coba tengok ada bedanya, tegur sapa mereka, bagaimana sikap mereka, kelembutan mereka. Kita nih orang hutan, bukan orang sungai aja. Kita nih jauh lebih lembut dari mereka. Jangan kekakuan watak mereka tuh dikopas. Kita nih orang lembut. Di situ adab itu diterapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala akan kita sama-sama pelajari lebih mendalam lagi insyaallah dari penjelasan-penjelasan para ulama dan ahli ilmu. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Semoga Allah taala berikan manfaat atas ilmu yang Allah ajarkan kepada kita dan semoga Allah taala ajarkan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.